Gimana sih rasanya Ramadan di Turki sebagai mahasiswa Indonesia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman PPI TV Turki, kembali lagi dalam program acara Sekat Serba-serbi Kehidupan di Turki. Bersama saya Irmawati, reporter PPI TV Turki dalam acara Ramadan Experience. Nah, Ramadan memiliki suasana yang berbeda di setiap negara. Kali ini PPI TV Turki ingin mengajak teman-teman semua melihat bagaimana suasana Ramadan di Turki, mulai dari menjelang buka puasa hingga tradisi khas Turki, kemudian dilanjutkan dengan iktikaf bersama. Menjelang waktu berbuka puasa, suasana di kota-kota Turki menjadi lebih ramai dari biasanya. Toko-toko mulai tutup dan orang-orang mulai bergegas pulang untuk berkumpul dan berbuka puasa bersama di rumah, restoran, atau bahkan di sekitar masjid. Oke teman-teman, alhamdulillah kita sudah sampai di salah satu rumah guru kami yang mengundang kami untuk iftar bersama pada hari ini. Nah, langsung saja kita ikuti bagaimana suasana iftar di sini. Let's go. Di Turki sendiri, buka puasa bersama atau iftar memang menjadi salah satu tradisi yang sangat dinantikan selama bulan Ramadan. Banyak keluarga, teman, atau bahkan guru dan murid berkumpul untuk menikmati waktu berbuka bersama. Iftar di Turki biasanya ada beberapa makanan yang hampir selalu ada di meja, seperti roti khas Turki, chorba atau sup hangat, kurma, salad, dan juga berbagai hidangan lainnya. Setelah berbuka dengan makanan ringan, biasanya dilanjutkan dengan makanan utama. Setelah berbuka puasa, orang-orang menunaikan salat maghrib dan berdoa bersama. Kemudian dilanjutkan dengan tradisi khas Turki, yaitu ngobrol santai atau yang biasa disebut dengan sohbet muhabbet, sambil menyeruput teh hangat dan juga menikmati dessert khas Turki. Suasananya terasa begitu hangat dan juga penuh kebersamaan. Nah, teman-teman semua, kayaknya kurang lengkap gak sih kalau kita belum nanya langsung nih sama warga lokal asli Turki tentang bagaimana Ramadan di Turki itu sendiri. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang dengan salah satu hoca atau guru kami yang sedang membersamai kami pada malam hari ini. Hocam merhaba, nasılsınız? Merhabalar, elhamdülillah iyiyim. Teşekkür ederim. Elhamdülillah. Hocam birkaç soru sormak istiyorum size. Ramazan ayı sizin için nasıl ifade ediyor? Ramazan ayı benim için çok büyük bir anlam ifade ediyor. Ramazan ayı Kur'an'ın indirildiği, Kur'an'ın izzet ve şeref kazandırdığı 11 ayın sultanı olduğu için her yıl, her dönem, her günü benim için çok kıymetli. Ve her geçen gün bir gün daha geride kaldı. Ya ihya edemediysem, hakkını veremediysem diye yüreğim çatlar. Benim için Ramazan çok önemli. Çünkü Ramazan ayında Kur'an indirildi. Ve Kur'an'ın indirildiği aya Allah bu kadar değer verdi. Hep şöyle düşünürüm. Kur'an bizim hayatımıza gelirse biz ne kadar değerli oluruz. İnşallah Ramazan'la, Kur'an'la inşallah biz de değer buluruz. Son olarak izleyenlerimize Ramazan ile ilgili bir mesaj vermek ister misiniz? İnşallah yani gücüm nispetinde vereyim. Biraz önce gençlere verdiğim tavsiyelerde yine aynısı. Mutlaka bu yılda bir defa bir ay Allah bize bir fırsat ayı verdi. Bu fırsat ayını en güzel şekilde Kur'an'la, namazla, teheccüdle geçirmemiz gerektiğine iman ediyorum. Ve bunu yoğun bir şekilde bir fırsat olarak Allah'la barışıp Allah'la bağlantımızı güçlendirmek için bir fırsat ayıdır. Bu fırsatı kaçırmayalım diyorum. Ve güzel bir söz var, çok seviyorum. Diyor ki, ömrü Ramazan olanın ahireti bayram olur. İnşallah ömrümüz Ramazan, ahiretimiz bayram olur. Teşekkür ediyorum. Amin. Nah, karena tadi kita udah ngelihat nih POV dari Hoja, yuk kita tanya teman-teman mahasiswa yang ada di Turki, gimana sih menurut mereka Ramadan di Turki? Let's go! Menurut kakak, apa sih yang kakak suka dari Ramadan di Turki? Alhamdulillah orang-orang di sini baik banget ya, senang berbagi. Mereka di luar Ramadan senang berbagi, apalagi di bulan Ramadan yang bulan mulia ini, mereka lebih senang lagi berbaginya gitu, lebih rajin lagi, lebih giat lagi membaginya, dalam berbaginya. Apalagi untuk kita gitu, untuk ya Banjir, Orange, mereka
suka banget gitu berbagi seperti itu. Dan bantuan ini macam-macam, baik berupa finansial atau juga sembako atau juga berupa kartu belanja ya untuk belanja di market seperti itu. Jadi meskipun kita jauh dari keluarga kita di Indonesia, alhamdulillah kita di sini banyak sekali mendapat bantuan dari orang-orang di Turki. Alhamdulillah seperti itu Masya aja. Allah. Terima kasih Kak Najma, Allah kabulatsin. Gimana sih menurut kakak perbedaan Ramadan di Turki dan juga di Indonesia? Kalau untuk perbedaan banyak ya sebenarnya. Wow. Tapi kita mungkin yang singkat aja, yang terasa banget itu kalau misalkan dari sahur. Kalau di Indo kan bener-bener meriah banget ya, rame, ribut, yang seseru itu. Tapi kalau di Turki sendiri itu hanya 1, 2, 3 orang dengan beduknya yang kecil. Habis itu udah kayak cuma sekitar 1-5 menit doang. Dan selanjutnya untuk bukanya ya, untuk sebelum berbuka kita kan biasa di Indonesia itu rame banget, orang-orang yang menggelar dagangannya seru. Terus wartakjil yang biasa disebut itu tuh nggak ada di sini sama sekali, karena mereka yang nggak ada sistem kayak gitu, nggak ada, karena mereka masak ya di rumahnya masing-masing. Jadi nggak ada yang namanya wartakjil itu. Terus dan mereka langsung buka tuh ini, bukanya langsung makanan berat. Karena makanan utama mereka itu, makanan pokoknya itu roti ntar dimakan dengan daging ayam, daging kambing dan sebagainya, dengan sup, dengan salata dan sebagainya. Baru kemudian sholat gitu. Lanjut untuk finalnya ya itu ini lebaran ya. Kalau lebaran benar-benar meriah banget kan, kita ada takbiran di malam hari. Ada pawai dan sebagainya ya. Kalau di sini tuh benar-benar nggak ada sesepi itu ya, takbiran seadanya. Dan untuk ketika hari H Lebaran pun para wanitanya jarang ada yang berangkat sholat ke masjid gitu, sholat raya gitu sih. Tapi kita di sini mahasiswa, alhamdulillah kita dibuatin program, dibuatin acara seperti namanya halal bihalal, kumpul-kumpul bersama setelah hari raya untuk menghidupkan ya suasana di Indonesia itu dengan teman-teman seperantauan gitu, biar lebih seru lagi. Wah, gitu. Masya Allah. Itu PPI sendiri yang bikin Kak? Iya, dari PPI, dari perhimpunan di wilayah-wilayah masing-masing. Masya Allah. Hal apa yang paling kakak rindukan dari Ramadan di Indonesia? Ya, jadi menurut aku hal yang paling dirindukan di Indonesia itu ada 3 sih kalau menurut aku. Jadi yang pertama tuh pastinya berbuka sama sahur bersama keluarga, kan itu nggak usah ditanya karena pasti keluarga kita di rumah juga merindukan kita kan. Betul banget. Terus yang kedua, itikaf yang intens di 10 hari terakhir. Kalau di sini kan yang intens tuh cuma di malam ke-27 ya. Betul. Dan juga ya jadinya di setiap masjid yang mengadakan itikaf itu kayak lebih intens aja sih, ibadah, sedekah dan lain sebagainya. Itu yang paling dirindukan yang kedua. Terus yang ketiga itu tarawih 1 juz. Kalau di sini mungkin kayak di kota-kota besar atau cuma di masjid-masjid besar yang udah masyhur gitu kan. Kalau di Indonesia kita bisa milih imam yang tartil dan yang kita nyaman lah di situ. Nah, itu sih 3 hal yang menurut aku paling dirindukan. Wah, Masya Allah. Terima kasih Kak Aisyah. Nah, dari jawaban teman-teman tadi, kita bisa melihat bahwasanya Ramadan di Turki itu penuh dengan kehangatan dan kebersamaan, walaupun kita jauh dari keluarga di Indonesia. Pada 10 malam terakhir, khususnya pada malam ke-27 Ramadan, biasanya orang-orang di Turki lebih banyak menghabiskan waktunya di masjid untuk beritikaf. Ada juga yang memilih rumah mereka sebagai tempat beritikaf. Pada malam ke-27 Ramadan, orang-orang banyak menghabiskan waktunya untuk membaca Al-Quran, sholat, dan juga ibadah lainnya. Menjelang waktu sahur, sebagian jamaah biasanya beristirahat sejenak atau mempersiapkan makanan sahur. Berbeda dengan di Indonesia, namun sahur di Turki sendiri mirip seperti sarapan pagi pada umumnya, dengan hidangan sederhana tapi tetap hangat seperti telur, roti, sayuran, dan tentunya kurma.
Oke teman-teman semua, sekian liputan sekat pada kali ini dengan tema program Experience Ramadan di Turki. Semoga informasi ini bisa bermanfaat dan juga menginspirasi kalian semua. Saya reporter Irmawati dan segenap kru yang bertugas mohon pamit undur diri dari hadapan kalian. Jangan lupa follow, like, and comment di seluruh sosial media PPI TV Turki. PPI TV Turki, dari pelajar untuk pelajar.